Investigasi kita berhasil. Ada ratusan anjing yang berhasil terselamatkan. Kalian selamat. Kalian selamat. Kalian selamat. Demi Allah, demi Rasulullah, ya Allah. Kalian selamat, Dek. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kalian selamat, kalian selamat. Pegang kok, dari atas tuh. Udah. Dari atas aku buka gini tadi. Videonya kok. Pas aku buka ini. Gila, bangsat. Oke, buka. Jadi ini kondisinya seperti Tuhan Yesus. Nah, ini kondisinya seperti ini. Mereka diikat keempat kakinya dan mulutnya, lalu dimasukin ke dalam karung. Ini fungsinya supaya jadi gini, Pak. Mereka ini pembelinya sudah menunggu di pinggir jalan tol. Jadi mereka ini dibuang dari atas truk ke atas mobil pick up yang sudah ditunggu para pembelinya. Mereka dijual per kilo 38.000, sekarang naik 2.000 menjadi 40.000 per kilogramnya. Dalam sebulan, mereka hasil investigasi saya mereka menghasilkan 15 juta untuk dalam sekali perjalanan. Ya Allah, bisa Andaru. Oh, luka, Mak, luka. Kita menuntut keadilan kepada pemerintah, dimana karena usaha dagang dari paguyuban kuliner guguk dan hewan non pangan itu berhenti karena pengepul dari Sragen itu sudah ditangkapi sama LSM yang mengatasnamakan DMFI dan Animal Hope Shelter. Jadi kita sudah tidak bisa beroperasi sekitar 1 bulan, Mas. Makanya kita menuntut kepada pemerintah untuk bisa memfasilitasi supaya kita bisa berjualan lagi. Biar ada, kalau memang ada regulasi ya kita manut. Kalau pedagang guguk di Solo Raya itu sekitar berapa sih, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Kalau Solo Raya ada 100 lebih, Mas. Mungkin 150-an. Rata-rata mereka berjualan sejak kapan, Mas, mungkin, Mas? Kalau saya sendiri jualan itu sudah 26 tahun. Belum yang usianya lebih tua dari saya, kan ada seperti Pak Kardi Komplang itu saya sudah 70 tahun. Bahkan mereka mungkin berjualan sudah 50 tahun lebih karena keturunan dari bapaknya Pak Kardi. Mungkin dengan aksi ini harapannya mungkin seperti apa, mungkin, Mas? Ya, harapan kita kalau ada solusi dari pemerintah secepatnya kita diberi solusi. Kalau memang dagang ini dilarang, kenapa tidak dari dulu gitu loh, Mas? Kan kita sudah berjualan itu puluh-puluhan tahun, tidak 1 hari 2 hari. Saya sendiri sudah 26 tahun, belum teman-teman yang lain yang usianya di atas saya. Ini mungkin lebih dari 50 tahun. Mas, kalau boleh tahu, kalau Mas buka warung-warung guguk itu rata-rata mereka tuh juga pajak nggak sih, Mas? Mungkin? Kalau untuk pajak kita nggak ada ya, pajak itu kalau kita terkait dengan UMKM di perbankan. Kena pajak UMKM? Iya. Sekitar berapa persen mungkin, Mas? Kalau masuk pajak ya pajak di itu loh,
PPN penghasilan. Oh gitu. Sekitar berapa persen kalau boleh tahu mungkin? Kalau non anu ya kita saya kurang tahu mungkin kalau saya sebulan itu 100 1 bulan. Itu ke dinas pajak di Purwosari 52 tahun. Mas, Kami dari pihak paguyuban semua penjual cacak gubuk meminta dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, ya kita sudah 1 bulan ini kan nggak jualan. Nah kalau kita nggak jualan, dari makannya dari mana? Maka kami mohon semua ini maksudnya ini kan aksi damai. Jadi dari pemerintah daerah dan pusat kami mohon perhatikan kami lah semua. Gimana caranya kita bisa jualan lagi? Kalau memang pemerintah harus gini ya harus ada solusi. Nah solusinya gimana ya? Monggo nanti dibikin apa saya nggak tahu ya dari pemerintah. Kami mohon dari rakyat kecil dari kami, yaitu tadi untuk penjualan ini bisa terlanjut lagi. Itulah permintaan kami dari semua paguyuban. kalau Pak Seno sendiri biasa jualan di mana Pak Seno? Saya Kartosuro Pak. Kartosuro. Mas, ini aksi tadi mungkin sudah orasi aja atau mungkin sudah menyerahkan surat? Belum, ini baru orasi, belum. Nanti kalau mungkin ya itu kan wali kota juga libur, maksudnya nggak bisa tanya. Jadi ini baru orasi, nanti setelah mungkin kapan nanti bisa menghadap beliau nanti. Jadi belum ketemu ini belum? Iya belum. Oke. Hari ini tidak ada Hanya orasi aja. tidak ada rencana untuk ketemu. Hanya unjuk. Rasa termasuk damai lah. Oke Pak. Oke Mas Seno.